Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Mobile Gamer. Kali ini saya tidak akan bermain game dulu, namun akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat halaman web dengan Exam. Oke, di tutorial kali ini saya akan membuat halaman web hanya dengan menggunakan Exam. Jadi bagaimana sih cara membuat halaman web hanya dengan menggunakan Exam itu? Mari kita simak videonya. Langkah pertama adalah mengaktifkan Exam. Jika kalian bertanya, apa itu Exam? Exam adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi. Exam merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri yang terjadi atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan PRL. Dari informasi tadi, kita bisa tahu bahwa Exam adalah media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Setelah menu Exam muncul, pastikan Apache dapat running atau aktif. Kalian tahu gak sih apa itu Apache? Biar saya jelaskan. Apache adalah server web default yang digunakan oleh Exam. Fungsi Apache sendiri pada Exam yaitu untuk menghasilkan halaman web yang benar bagi user atau pengguna berdasarkan kode PHP yang ditulis oleh pembuat web. Jadi, Apache bertanggung jawab pada request respon HTTP dan logging informasi secara detail. Selain itu juga, Apache juga diartikan sebagai suatu web server yang kompak, modular, mengikuti standar protokol HTTP, dan tentu saja sangat digemari. Jika kalian bertanya-tanya, apa itu kode PHP yang ditulis oleh pembuat web? Jadi, PHP di sini adalah singkatan dari Hypertext Preprocessor, yaitu salah satu bahasa scripting open source yang banyak digunakan oleh web developer untuk pengembangan web. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu Exam, Apache, beserta fungsinya. Baiklah, kita kembali ke topik awal setelah Apache dipastikan dapat running atau aktif. Langkah berikutnya adalah membuka kontrol panel. Setelah menu pada kontrol panel muncul, klik Network and Internet. Setelah itu, klik Internet and Sharing. Lalu cari dan klik Change Adapter Setting. Lalu klik Internet, klik Properties, lalu cari Internet Protocol version 4, TCP IPv4. Karena di sini sudah ada alamat IP bawaan dari komputer, maka kita bisa mengubahnya dengan klik Obtain IP Address Automatic yang memiliki fungsi untuk meminta alamat komputer secara dinamik, dan untuk ini kita memerlukan salah satu server yang bertugas untuk membagikan alamat komputer. Nama server itu adalah DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Alamat yang dibagikan adalah semuanya kecuali alamat DNS. Alamat DNS itu sendiri tergantung dibagikan jika radio button yang di bawah kita setting Obtain DNS Server Address Automatic, maka alamat DNS tersebut akan dibagikan dari server DHCP. Jika kalian bertanya-tanya kenapa kolom alamat IP tidak dapat diubah maupun diedit, dan kenapa tidak dapat diklik sama sekali, jadi caranya adalah untuk dapat mengedit alamat IP address, klik Use the following IP address. Jadi kita akan menyeting alamat IP addressnya secara manual. Jadi di sini saya menggunakan IP atau alamat IP 192
168.10.10 untuk uji coba dalam tutorial ini. Dalam tutorial ini saya menggunakan alamat IP kelas C seperti contoh yang ada di sebelah kiri ini. Di bawah kolom IP ada yang namanya subnet mask. Subnet mask itu sendiri adalah angka perduaan 32 bit yang digunakan untuk membedakan ID network dengan ID host, yang menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau di jaringan luar. Jika kalian bertanya-tanya apa itu IP dan kenapa kita harus menyeting alamat IP address terlebih dahulu. Jadi, IP adalah singkatan dari Internet Protocol, yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur format data yang dikirim melalui internet atau jaringan lokal. Sedangkan kenapa kita harus menyeting alamat IP address? Setting alamat IP address ini bertujuan agar setiap perangkat yang menggunakan koneksi internet atau jaringan bisa saling menghubungi satu sama lain dan berfungsi untuk memberikan identitas dari sebuah komputer dalam satu jaringan. Baiklah, jika alamat IP telah tersetting dengan benar, kita close atau kita tutup semua, lalu kembali. Berikutnya kita cari berkas indeks halaman web yang telah dibuat. Kalian juga dapat membuat indeks halaman web seperti ini dengan mudah di website W3 School. Di dalam web ini, kalian dapat mencari referensi dan tutorial dengan gratis dan lengkap serta mudah dipahami hanya dengan handphone maupun komputer kalian. Di dalam web ini, kalian dapat mempelajari cara membuat HTML dan CSS. Di sini terdapat berbagai codingan, mulai dari coding gambar, warna, judul, maupun icon. Kalian juga dapat mempelajari pembuatan situs web dan server. Kalian juga dapat menjawab semua pertanyaan atau kuis yang disediakan di dalam web ini. Jadi, jangan ragu-ragu untuk mencoba website W3 School. Link website ini berada di deskripsi yang saya sudah taruh linknya. Oke, lanjut lagi. Setelah ketemu dengan indeks web yang telah kalian buat yang jadinya seperti ini, setelah itu, pilih file gambar dan file HTML yang telah kalian coding tadi, kita copy paste dan pindahkan ke berkas htdocs. Kalian dapat mencari berkas htdocs ini di disk PC, lalu ke Windows C, lalu ke exam, lalu klik htdocs. Jika sudah terdapat berkas lainnya di dalam komputer seperti yang ada di video ini, kalian dapat hapus saja karena ini adalah berkas uji coba kemarin. Jadi kita hapus saja. Oke, kita copy paste saja di sini. Selanjutnya,
cari, dan buka Notepad. Dengan cara setelah kalian menemukan Notepad, kalian klik kanan, lalu klik membuka dengan Run Administrator. Jadi, membuka Notepad dengan Run Administrator bertujuan untuk memberikan izin dalam menyeting host nantinya. Kita klik pojok kiri atas pada Notepad, lalu klik Open untuk membuka file. Pilih Windows C, cari Windows, cari Sistem 32, cari Drivers, cari etc. Jika tidak ada file yang terlihat, kalian klik pojok kanan bawah yang bertuliskan TXT Documents. Kita ganti dengan klik All Files. Hal ini bertujuan untuk membuka file yang disembunyikan oleh sistem. Lalu pilih host. Oke, kenapa saat saya buka ini kosong? Ini sebenarnya ada isinya, yaitu sistem dari perangkat komputer itu sendiri. Namun, ini mungkin terjadi error. Jadi, kita isi saja dengan alamat IP address yang telah kita setting di awal tadi. Saya juga menyertakan name host agar kita dapat mencari halaman web kita di mesin pencarian. Dapat menggunakan nama dan IP kita. Lalu kita save. Setelah di save, buka mesin pencarian. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Yang pertama, kita coba menggunakan alamat IP yang telah kita setting tadi. Nah, jika sudah dapat muncul seperti ini, artinya bisa atau berhasil. Jika tidak muncul, tandanya ada yang salah dalam menyeting alamat IP di host. Sekarang kita coba dengan name host. Jika dapat muncul atau keluar seperti ini gambar dan halaman web kalian, artinya berhasil. Jika tidak dapat muncul, artinya ada kesalahan dalam pemberian nama name host kalian. Oke teman-teman, dengan dibuatnya tutorial ini semoga membantu. Bila ada pertanyaan, bisa melakukan tanya jawab di kolom komentar ya. Oke, jadi tutorial cara membuat web itu sangat mudah. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan jika teman-teman masih kebingungan bagaimana cara membuat halaman web hanya dengan menggunakan Exam, teman-teman dapat bertanya ataupun melakukan tanya jawab di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.